Ini es krim ya? Es krim santan murni. Es krim yang ada di pasaran itu biasanya itu terbuat dari susu sapi. Jadi di dalam pembuatan ini seperti yang mengikuti pembuatan es krim, hanya bahan bakunya yang susu itu kita replace atau ganti dengan santan. Hal-hal yang kita perhatikan, pertama kita harus ambil santan yang segar. Hai, masih di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Saat ini saya berada di pelataran Fakultas Pertanian Unsrat Manado dan akan membahas sesuatu yang pasti menarik buat semua, karena saya seperti yang saya pegang ini, bisa lihat warnanya merona, es krim ya. Es krim yang bahan bakunya ini akan kita tanyakan pada narasumber yang luar biasa, tamu saya pada pagi hari ini ya, bersama, saya panggil Encik nih, karena kalau di Manado Encik ini untuk panggilan dosen. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau, Encik Telce. Oke, selamat ketemu Pak I. Terima kasih sudah diundang ke sini. Lengkapnya Insinyur Telce Wapah MP. Mari ke Makam Puji. MP ya. Master apa itu MP? Magister Pertanian. Magister Pertanian. Berarti itu dari Unibrau. Wow, oke. Ini kita mau bercerita banyak ini tentang olahan ya, tapi ini karena sebagai dosen ya, tentunya saya kira tugasnya banyak ini dosen. Ya. Yang saya tahu ada kata kunci Tridharma. Seperti apa itu? Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Wow. Itu memang setiap semester harus ada. Karena kita harus melaporkan pada akhir dari semester. Ternyata tugas sebagai dosen itu tidak mudah ya, berat juga ya. Harus memenuhi 3 tadi ya. 3 kewajiban, 3 tugas. Wah, luar biasa. Dan kalau saya lihat dari 3 ini wajib juga yang penelitian ya. Iya, harus. Nah, untuk penelitian sejak kapan nih Mbak serius di penelitian yang menghasilkan produk-produk ini? Ya, sejak memang jadi diangkat jadi dosen. Ya, tahun berapa itu? Tahun 1988. 88, beberapa tahun ini saya sudah ada di sini ya. Sudah jauh ya, sudah tua. Terus jadi kebetulan waktu saya S1, saya sudah mengambil produk olahan dari kelapa. Di mana waktu itu saya melakukan penelitian mengenai madu dari skim kelapa. Itu penelitian S1-nya? Penelitian S1 saya. Jadi berdasarkan itu, sebagai dosen yang setiap tahun biasanya diwajibkan atau didorong oleh pimpinan fakultas, dalam hal ini Pak Dekan, untuk melakukan penelitian-penelitian yang memang itu sudah ada di LPPM Unsrat. Ada skim-skim penelitian, ada banyak skim. Ada banyak skim. Skim itu pendanaan? Iya, ada itu pendanaan. Karena selain juga kita melakukan penelitian, sebagai dosen kita juga harus membuat jurnal. Bagaimana kalau kita tidak meneliti mau bikin jurnal? Dari hasil penelitian, itu ditulis menjadi jurnal, artikel di jurnal. Diseminarkan nasional atau internasional. Jadi karena seperti itu yang harus kita lewati untuk memenuhi kewajiban kita sebagai dosen. Karena kalau tidak sakit kepala, dari setiap semester itu kita harus memberi laporan, mengisi LKD. Apa itu LKD? Laporan kemajuan dosen itu setiap 6 bulan. Jadi itu, sehingga dari situ saya mulai tertarik untuk lebih menekuni atau meneliti di bidang-bidang hasil pertanian, khususnya hasil-hasil turunan dari kelapa ini. Dan memang lebih banyak kelapa ya? Iya, memang sampai sekarang ini saya masih berkecimpung di kelapa dan produk olahan dan turunan dari kelapa. Kenapa kelapa? Ya, pertama saya memang mencintai kelapa. Saya studi dibiayai oleh kelapa karena orang tua saya adalah petani kelapa. Jadi kayaknya kelapa itu dekat di hati. Dan tetap di hati. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang sehingga saya
di dalam melaksanakan penelitian itu harus kan ada roadmap. Ya. Saya harus menyusun sendiri roadmap perencanaan saya. 5 tahunan mungkin? Ya mungkin Ya. bila 5 tahun bisa lebih, karena itu setiap tahun kan kita ada disuruh buat proposal. Dari roadmap itulah diturunkan. Iya. Betul. Jadi lebih lama lebih mengerucut. Ya, hingga saat ini ya kira-kira seperti apa? Karena kita mengenal kelapa itu ada produk utama, ya kan? Ada produk ikutan, dan ada produk turunan. Nah, menurut Enci masuknya di mana ini? Ada yang di produk Utama? ikutan. Oh, ikutan. Seperti begini, kalau utama umumnya orang sudah kan kopra. Jadi, Orang kopra. tua saya juga dekat, Kopra. biasa ke kebun, lihat orang kerja kopra. Ya. Nah, di sana sehingga saya melihat keadaan di kebun saya sendiri. Oh. Airnya terbuang percuma. Ya, air malah hilang. akan itu produk ikutan. Ikutan. Tuh. Ya, dari situ sekarang ini airnya kena tadi koko, ke Iya, minuman, Iya. isotonik. Iya. Jadi Air sekarang, itu ya? Iya, baru air. Ah. Baru kita ke minuman fungsional seperti kombucha, Oh. yang kami juga tim sudah melakukan Wih, penelitian luar biasa. pada tahun ini. Ya. Dan itu baru produk ikutan dari kelapa. Ya. Ya. Ini luar biasa. Tadi ada banyak hal tentang kelapa, terutama produk turunan ya yang menjadi konsen beliau. Ini ada salah satu contoh ya. Ini yang warna merah, mungkin saya mau yang itu. Ini yang warna putih. Ini warna putih ini olahan, ini es krim ya? Es krim Oke. santan murni. Nah, karena kita Santan. cerita tentang kelapa, ini santan ya, produk ini dibuat dari santan. Seperti apa ini menghasilkan produk seperti ini? Seperti tadi saya sudah menjelaskan bahwa di dalam pembuatan es krim yang dibutuhkan adalah lemak yang utama dan protein. Kenapa? Ya. Secara umum yang ada sekarang, es krim yang ada di pasaran itu biasanya itu terbuat dari susu sapi. Dengan melihat potensi yang ada di santan kelapa yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa dia itu mengandung lemak sekitar 9-15%. Dan dengan melihat saya sebagai dosen, jadi apakah saya bisa berpikir oleh saya sebagai inovasi baru, kita akan membuat berarti es krim dari nabati. Karena santan kelapa ini adalah produk dari nabati, dalam hal ini adalah kelapa. Jadi di dalam pembuatan ini seperti yang mengikuti pembuatan es krim, hanya bahan bakunya yang susu itu kita replace atau ganti dengan santan. Lemak ini akan mempengaruhi pembentukan es krim itu, kriminya, kehalusannya. Es krim kan kalau kita mau apa itu yang halus. Nah, dan itu yang berperan di situ. Yang utama adalah lemak. Selain juga kita juga tentu harus memperhatikan gizi. Seperti apa yang kita makan. Di santan kelapa juga itu ada protein kurang lebih 1%. Lengkap ya? Lengkap. Selain ada karbohidrat juga kurang lebih 1%. Dan ada juga sebenarnya ada juga vitamin C sebenarnya. Ada tambah, ada beta karoten, ada nitrogen, ada di santan. Ada. Sebenarnya yang menarik ini karena disebut-sebut susu tadi, setahu saya ini kalau diistilahkan santan ini coconut milk. Iya, betul, tidak salah Pak Is. Coconut milk. Kalau kita lihat di buku-buku literatur, istilah yang sudah umum memang disebut coconut milk. Sudah benar tadi bahwa susunya kelapa ini, susu dari kelapa ya. Wah, luar biasa. Jadi pemanfaatan ini untuk es krim sendiri ini sebagai salah satu bahan bakunya ya. Pengaruh tidak dirasa ini dibandingkan dengan menggunakan produk bahan baku lainnya? Kalau dirasa di dalam pengujian organoleptik disukai. Ya, kita kan sudah punya data. Disukai karena kenapa? Yang terus terang yang saya gunakan ini kelapa yang setengah matang. Jadi santannya itu masih manis. Ini di dalam inovasi, jadi saya kolaborasi supaya mendapatkan warna yang menarik. Ini saya kolaborasi dengan ini warna pink ini. Warna pink ini adalah ekstrak
kulit buah naga merah. Oh. Di kulit buah naga merah mengandung banyak senyawa antioksidan. Iya. Yaitu antosianin. Oh, Itu jadi oke. itu juga Ya. sangat baik untuk kesehatan. Selain rasanya enak, warnanya juga menarik. Oke. Pink. Khasiatnya apa Iya. lagi? Jadi untuk kesehatan, kalau orang sudah berbicara mengenai antioksidan, aduh sekarang ini semua makanan fungsional itu semua ke situ Ya. orang mau awet muda, mau sehat. Jadi itu trennya ke situ, sehingga saya Poinnya. tertarik untuk berinovasi di sini. Ini santan dari buah kelapa yang seperti apa? Yang menghasilkan es krim yang enak tentunya dan bergizi. Jadi santan ini sebenarnya perlakuannya ini santan murni. Santan murni. Iya, dibuat es krim. Jadi Ya. itulah sebabnya warnanya agak putih. Oh ya. Nah tadi tertarik mengenai kelapa. Umur berapa yang paling pas? Karena kita tahu kan kelapa ada variasi ya umur Ya, buah. memang. Paling pas untuk Oke, mendapatkan kita tahu kan itu bahan ada baku. tahap tingkat kematangan dari Ya. kelapa. Ada kelapa muda, ada kelapa matang, misalnya itu ya ada 4 lagi. Ya. Ada kelapa yang tua. Ada kelapa yang memang sudah tua, tapi ada yang kelapa yang kagaknya jatuh dari pohon. Jatuh Itu dari yang pohon. se-12 bulan. Sudah lewat umur Iya, ya. mungkin Tidak 12 bagus bulan. untuk ya. Iya. Kalau dari tipe kelapa kita punya kelapa tipe dalam, tipe genja. Apakah ada perbedaan kualitas santannya untuk penggunaan? Kalau secara umum saya kira tidak Ya, berpengaruh nyata. Tidak berpengaruh nyata. Ini ada sesuatu yang khas tidak kaitannya dengan menggunakan santan Oke. dibanding yang produk es krim lainnya yang tidak menggunakan santan. Hal-hal yang kita perhatikan, pertama kita Ya. harus ambil santan yang segar. Segar ya. Ya, Itu karena salah utamanya. ya karena santan itu kan mudah terfermentasi. Iya. Oh. Jangan yang sudah mau asam. Iya. Ya Pasti kan? pengaruh ini di kualitasnya. Jadi kita harus memang timingnya saat mengambil santan. Jadi Ya. santan dan air ini waktu dibuat itu ada perbandingan 1:1. Oke. 1:1, setelah itu kita press ekstrak. Ya. Nah, karena ya ini di lab, jadi kita ekstraknya pakai tangan tapi pakai kain saring sehingga diputar. Diputar. Tuh, mahasiswa Tidak saya yang enggak lemas yang biasa tangan, ya. Jadi selain dia pakai sarung tangan, tapi santannya itu waktu dicampur Ya. dengan air dengan perbandingan 1:1 dan airnya saya panaskan dulu. Kenapa? Oh. Tentu punya alasan Ya. di setiap perlakuan Ya. atau tindakan yang kita berikan supaya kita lebih banyak mengekstrak santannya itu keluar. Iya. Sehingga kita boleh banyak mendapat santan. Santan ya, karena kita fokusnya di santan Iya, harus karena banyak kita fokusnya di santan. dengan kualitas tadi, Iya. terutama higienis juga kan? Iya. Oke. Jadi tentu kalau untuk higienisnya ukuran laboratorium itu harus diperhatikan. Iya, iya. Itu sudah jadi syarat utama, alat-alat mulai dari belanga pembuatannya itu Iya, sudah wajar itu dan tepatnya kayaknya ya. sudah protap itu sudah Tapi urut-urutannya sama seperti membuat es krim biasa juga. iya, urut-urutannya seperti itu. Nah, ini saya lihat ada variasi ini, Ci, ya. Ada yang putih, ada yang merah yang selama ini dihasilkan. Nah, yang sekarang dihasilkan apa saja? Ini baru 2 ini. Ada 3. 3. Jadi sebenarnya untuk variasinya itu tidak membatasi ketiga-tiganya. Karena yang penting kita ilmunya di sini ada lemak, ada protein, terus Ya. ada pati. Biasanya kan orang pakai maizena kalau umum biasa. Ya. Jadi itu yang kita boleh replace dengan sumber pati yang lain. Pati yang lain, ini penting. Jadi tidak hanya dari maizena yang Tidak selama terbatasi. Itu kan Ternyata. pati jagung. ini. Iya, pati yang lain juga bisa. Bisa. Oke, ini membuka peluang Iya. untuk kita Berinovasi lah dan Ya, berkreasi. benar, saya kira ini kuncinya. Iya. Sangat terbuka Iya. dan bagaimana kita melakukan dalam penelitian kita. Iya. Nah, sekarang saya ingin tanya, ini selama ini setelah dihasilkan pengujiannya, Iya. kalau di istilah di orang pengolahan itu organoleptik Iya, ya, seperti apa ini? Jadi untuk es krim Ya. ada 3 bagian yang saya lihat atau analisis. Ya. Pertama, karena es krim itu yang harus secara fisik dia Ya. harus ada bagaimana daya lelehnya. Daya Daya leleh. leleh. Oh iya, lama-lama meleleh ya? Iya. Karena berbeda. es krim yang Yang- bagus lebih lama meleleh itu lebih bagus. Jadi Lebih itu lama. kita apa Pak? Kita itu
hitung timer. Di timer, Iya. oke, Dan dicek itu, waktunya. iya, di waktunya berapa dia meleleh. Terus ada yang disebut dengan nilai overrun. Itu volume pengembangan. Karena kunci Iya. di dalam pembuatan es krim salah satunya selain bahan baku yaitu berapa kali Ya. atau berapa banyak kita memixing. Ya, Lebih banyak kita mixing, lebih halus es krimnya akan dihasilkan. Dan di dalam proses Di mixing prosesnya, itu, ya. orang bilang mixer, padahal Mixer. mixer alat ya. yang prosesnya Mixing mixing. itu proses, ya. Jadi di dalam proses mixing itu sehingga kita akan mahasiswa itu harus mengukur karena minimal ada kurang lebih 3 kali mixing. 3 kali mixing ya. Di saat pertama selesai kita masuk ke freezer. Mungkin 4 sampai 5 jam kita mixing. Itu sudah sampai keras itu di dalam. Iya, ya. Di Mixing saat lagi. kita masuk kita harus ukur. Jadi tergantung wadah yang kita menggunakan di saat kita membuat. Oh, Apakah dia bentuk bulat, oke. apakah dia bentuk segi 4. Karena Ya. kita harus tahu volume. Volume awal Ya. dan volume setelah di mixing. Iya. Ah, Karena kita akan hitung itu. Oke. Itu namanya nilai overrun. pengembangan, dia berkembang ya. Iya, mengembang. Mengembang Iya, istilahnya. mengembang. Oke. Karena kita akan membuat Ya. es krim itu dia mengembang di situ yang akan membentuk creamy dan halusnya itu es krim yang orang suka. Oh, Es krim kan kualitas itu yang dicari itu Iya. creamy dan dan halus. halus. Itu. Ini kira ini ke depan ya, selain yang produk sudah ada ini, CTLC ini punya rencana apa lagi ini untuk penelitian, menghasilkan inovasi? Ya kebetulan Pak Istanya itu memang saya sudah berpikir masih di kelapa. Oh, masih di kelapa, setia ini pada kelapa. Sampai Terima selesai. kasih sekali lagi, Cik Telce sudah berbagi di Bincang Kedai Hijau. Semoga ke depan masih di episode berikut punya banyak karya yang di-share buat kita. Terima kasih juga Pak Is. Terima kasih sudah mengajak saya di Bincang Kedai Hijau. Oke, baik, kita sudah mengikuti diskusi yang luar biasa bersama Cik Telce ya dari Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi dengan produknya. Ini salah satu produk yang saya kira berbeda dari yang lain. Semoga obrolan kita saat ini sudah memberikan inspirasi, sudah menginspirasi, sudah mengedukasi. Saya kira itu. Ciao.